Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan bis ini sempurnakan huruf sinnya. Ketika sinnya sukun, ini ada sifat shafir. Dia harus kita alirkan nafasnya. Bis, nah seperti itu sempurna baru baca mi. Bismi, bismi. Usahakan jangan sampai memantul. Bismillah. Nah, seperti itu atau misalnya bismillah. Nah, ini memantul. Kemudian lafal Allah ketika sebelumnya kasrah maka dia dibaca dengan tipis, ya, dengan L. Bismillah, tidak bismillah, ya. Kita ulangi. Nah, di sini pada lafal Allah, Allah itu ada mad tabi'i pada lafal la-nya. Nah, di sini kita panjangkan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hi-nya tipis, kasrah bertemu ra yang tebal. Nah, di sini kita namakan dengan ra tafkhim. Hirra. Nah, kemudian untuk huruf ra ketika dia berharakat tasydid itu atau dia berharakat sukun, dia ra-nya satu kali takrirnya. Tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh hirrah. Nah, ini kepanjangan. Kemudian juga jangan dibaca jangan tipis, jangan hirrahmah, tapi dengan tebal, maka dinamakan dengan ra tafkhim. Kemudian rahmani. Pada lafaz rahmani ada hak sukun, maka di sini hak mempunyai sifat yaitu sifat hamas, maka alirkan nafas kita. Rah. Nah, kemudian pada lafaz ma ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, ni tipis ketemu ra yang ra tafkhim, ra tebal, maka nirra. Nirra, ra-nya tebal. Nirrahim. Nirrahim. Ha him, sempurnakan kasrahnya jangan sampai him, him, atau dibaca dengan him. Nah, ini masuk hidung tapi enggak mau, dia lepas dari yang namanya masuk hidung dan juga lepas dari namanya imalah, yaitu harus kasrah sempurna. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kemudian pada lafal him ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu kita boleh memanjangkannya 2 harakat, boleh juga 4 harakat, boleh 6 harokat. Mad arid sukun terjadi ketika akhir bacaan kita, yaitu ketika di sini ar-rahimi pada dasarnya, karena kita wakaf mimnya menjadi sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid disebabkan karena wakaf. Dan sebelum huruf sukun ada huruf mad, maka di sini kan ada 2 sukun. Maka panjangkan dulu huruf ya-nya. Nah, di sini boleh kita panjangkan hi-nya karena bertemu dengan huruf mad, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka kalau 2 misalnya ar-rahim, kalau 4 ar-rahim, kalau 6 ar-rahim. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita baca alhamdu. Maka apabila ada alif lam di awal bacaan, maka a-nya dibaca dengan fathah. Alhamdu. Nah, di sini bukan ulhamdu tapi alhamdu. Ini tanda alif itu sukun kalau dia kita namakan dengan hamzatul wasl kalau di tengah. Maka kita baca dengan al, kemudian al, hati-hati dalam lafal lam, sempurnakan makhraj daripada lam, ujung lidah naik melekat dengan langit-langit atas, ya, kena al, bukan al tapi al, alhamdu. Kemudian ha kecil. Kemudian di sini alhamdu, da hukumnya makhrajnya pada ujung lidah menempel dengan di antara gusi dengan gigi atas. Kemudian lillahi ada mad tabi'i yaitu di lafal Allah. Kemudian lafal Allahnya tipis. Rabbil, ra-nya tebal, ra tafkhim. Rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai memantulkan lamnya, jangan Rabbil alamin. Karena di sini sempurnakan lam. Kemudian pada lafal a ada mad tabi'i yaitu nya fathah bertemu alif, alamin. Kemudian pada lafal min ada bacaan mad arid disukun, yaitu ada huruf nun yang diwakafkan menjadi sukun, sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada bacaan Ar-Rahmani di sini ada
alif dan lam di awal bacaan, maka kita baca dengan bacaan al sebagaimana yang di atas, al. Kemudian ini bertemu dengan huruf ra yang berharakat tasydid, maka ra-nya kita baca dengan tafkhim, ar-ra, ar-ra, ar-rahmani. Kemudian pada lafal roh di sini ada huruf ha, ha yang berharakat sukun, dan sifat ha itu yang paling mencolok adalah sifat hamesnya, yaitu mengalirnya nafas ketika kita membacanya. Ar-rah, ar-rah. Kemudian dan jangan sampai memantul hanya. Kemudian mani ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Nir-rahim. Kemudian ni tipis ketemu dengan ra yang tafkhim, ra tebal, maka kita baca dengan bacaan tebal ra-nya, nir-rahim. Kemudian pada lafal him ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid, yaitu sukun yang timbul karena waqaf. Di sini sukun yang timbul karena waqaf pada huruf mim. Asalnya ar-rahimi, karena kita waqaf maka mimnya menjadi sukun. Sebelum huruf terakhirnya yang disukunkan ada huruf mad, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Maka kita baca ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Contoh ar-rahim itu 2 harokat. Kalau kalau 4 harokat ar-rahim, ya 6 harokat ar-rahim. Kemudian maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Pada bacaan maliki di lafal ma ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat, maliki. Kemudian kaf di sini ada huruf kasrahnya, maka sempurnakan kafnya, jangan seakan-akan diputus. Misalnya maliki yau, maliki yau. Jadi kemudian kasrahnya juga disempurnakan, jangan sampai dibaca dengan tapi dia i. Maliki, maliki yaumiddin. Pada lafal yau di sini ada bacaan lin, yaitu berupa fathah bertemu dengan huruf waw, maka yaumiddin. Kemudian mid langsung ke da, sifat dal, yaitu posisi makhrajnya adalah di antara gusi atas dan gigi seri atas, maka tempelkan ujung lidah kepada di antara keduanya. Maliki yaumiddin, middin. Kemudian pada lafal din ada bacaan kembali, yaitu mad arid disukun, maka kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pada lafal ya, ini hati-hati dalam pelafalannya, ada 2 kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu dia memanjangkan iya. Nah, seperti itu. Harusnya dia ditekan dan dilembutkan, iyyaka, iyyaka. Nah, kemudian jangan sampai dibaca panjang, jangan iyyaka, tidak ada tasydidnya. Kesalahan pertama tidak pakai tasydid, tidak tasydid. Yang kedua yaitu dia memanjangkan iya dengan bacaan mad tabi'inya. Kesalahan yang kedua yaitu tidak atau memanjangkan huruf iya. Nah, seperti itu. Maka yang pertama tidak mentasydidkannya, yang kedua memanjangkannya. Kemudian pada lafal ya ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, maka 2 harokat. Iyyaka, iyyaka na'budu. Kemudian ada huruf ain yang berharakat sukun. Ketika huruf ain berharakat sukun, ain itu punya sifat namanya bainiyah, yaitu bacaan di antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah suaranya tertahan, kalau rokhawah suaranya mengalir, maka di antara keduanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kembali lagi wa iyyaka. Hati-hati jangan sampai memanjangkan ya-nya atau tidak mentasydidkan ya-nya. Wa iyya pada lafal ya ada mad tabi'i, yaitu berupa fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Iya wa iyyaka nasta'in.